3. Tanggapan terhadap replik penuntut umum mengenai pledoi pribadi terdakwa. 1. Penuntut umum membantah menyatakan terdakwa sebagai wanita tidak bermoral. Kemampuan penuntut umum untuk berkelit rasanya patut diberikan nilai A atau sempurna, karena penuntut umum seolah-olah lupa bahwa untuk menguatkan persepsi dalam membuktikan unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu dalam surat tuntutannya, penuntut umum telah mencantumkan kalimat pada poin 6 huruf I dan M pada halaman 471 sebagai berikut. Bahwa di dalam keterangannya ahli kriminologi Profesor Dr. Muhammad Mustafa MA memberikan kesimpulan. 1. Di dalam perkara akwo kekerasan seksual atau pemerkosaan bukan sebagai motif atau latar belakang yang mendahului. 2. Adanya kemarahan pelaku terhadap peristiwa yang terjadi di Magelang adalah tidak jelas dikarenakan oleh peristiwa apa. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya hasil pemeriksaan poligraf menerangkan bahwa jawaban terdakwa Putri Chandrawati yang mengatakan ia tidak berselingkuh dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat adalah berbohong dengan hasil pemeriksaan -25. Memang penuntut umum tidak menyebut frasa tidak bermoral secara eksplisit, namun dengan sistematis penuntut umum telah menggunakan informasi yang tidak relevan dengan perkara, mengabaikan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum di persidangan, menuduh terdakwa berbohong, hingga secara a contrario menafsirkan hasil tes poligraf yang diperoleh secara cacat hukum dan menuduh terdakwa berselingkuh dengan korban. Padahal di persidangan secara terang telah terbukti pelaksanaan tes poligraf dilakukan secara melawan hukum karena bertentangan dengan peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009. Penuntut umum yang profesional seharusnya sangat memahami bahwa bukti yang diperoleh secara tidak sah tidak punya nilai pembuktian secara hukum. Demikian juga dengan keterangan dari ahli kriminologi Profesor Dr. Muhammad Mustafa adalah keterangan yang tidak kredibel secara hukum karena ahli menyatakan hanya mendapat informasi parsial berdasarkan kronologi singkat versi penyidik yang disusun dari kesaksian saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu semata dan mengakui tidak membaca berkas perkara. Vide verbatim ahli Mustafa halaman 1824 sampai dengan 1827, angka 872 sampai dengan 897. Hal di atas jelas bukannya membuat terang persoalan tetapi sebaliknya malah memperkeruh permasalahan. Terlebih lagi penuntut umum seakan terikut arus berita hoaks yang disebar di berbagai media dengan sengaja oleh pihak-pihak tertentu, bahkan cenderung menambah panas berita-berita hoaks tersebut dengan menyebutkan adanya motif perselingkuhan di tuntutan saksi Kuat Ma'ruf, namun berkelit dan menyebutkan tidak menyimpulkan hasil poligraf. Vide halaman 5 replik penuntut umum. Perbuatan penuntut umum yang membuat kesimpulan yang bersifat asumtif inilah yang menjadi suatu keberatan yang wajar disampaikan oleh terdakwa dalam pledoi pribadinya. Dampak dari asumsi perselingkuhan yang dicetuskan penuntut umum tanpa satupun saksi dan bukti yang mendukung tersebut telah menyebabkan terdakwa dan keluarganya mendapat fitnah dan stigma negatif dari publik, dan lebih jauh berdampak sangat negatif terhadap anak-anak terdakwa. Padahal sejatinya setiap pihak yang terlibat dalam persidangan yang terbuka ini, termasuk penuntut umum, mengetahui dengan pasti hal tersebut tidak pernah terbukti dalam fakta persidangan, bahwa istilah dalam tanda kutip bumbu-bumbu dalam tuntutan yang kemudian diungkapkan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum dalam konferensi persnya tanggal 19 Januari 2023 dan dimuat dalam berbagai media menyatakan bahwa isu atau asumsi perselingkuhan yang dicetuskan penuntut umum adalah untuk menghargai keterangan ahli poligraf yang jelas tidak kompeten dan tidak valid dalam melakukan prosedur pemeriksaan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.